Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan pergerakan XAU/USD masih dalam tekanan seller ya, atau tren besar masih turun. Tapi yang perlu kita bahas karena kita adalah tradingnya adalah intraday, dan tentunya saat ini kalau kita perhatikan dari pergerakan di time frame daily ya, khususnya di hari Senin kemarin menunjukkan awal aktivitas yang cukup signifikan, terjadi kenaikan hingga berhasil menyentuh area low monthly sebelumnya yaitu 1932.03. Tapi tentunya hal tersebut tidak bertahan lama ya. Memasuki sesi Amerika terjadi tekanan seller yang cukup signifikan juga dan berhasil menekan ke bawah dan membentuk inverted hammer atau bearish pin bar ya. Dan posisi pergerakan sampai dengan posisi saat ini masih dalam area impulsif bearish. Makanya kenapa saya tandain batas area breakout bawah itu ada di 1913.95 dan batas breakout atas adalah 1932.03. Tentunya hal tersebut adalah pembatasan daripada candle time frame daily, baik nanti hari ini atau hari Rabu, Kamis, Jumat, di mana candle daily mana dulu yang akan membreakout baik di level 1932.03. Ketika breakout di atas daripada area 1932.03, close di atas level tersebut, maka akan menunjukkan potensi kenaikan berlanjut dan tentunya akan menguji sekali lagi area supply yang ada di posisi ini. Tapi kalau posisinya ternyata di minggu ini berhasil breakout di bawah area 1913.95, close di bawah level tersebut, maka akan menunjukkan progres penurunan berlanjut yang tentunya yang paling terdekat yang akan diuji adalah level psikologinya, yaitu di $1.900 per troy ounce. Secara keseluruhan potensinya masih dalam tekanan seller, tapi saat ini kalau kita perhatikan dari hari Jumat dan hari Senin, candle masih ditutup di candle bullish. Oke, jadi ini yang perlu kita waspadai ya, area breakoutnya berkisaran 1913.95 sampai dengan 1932.18. Hal tersebut yang wajib selalu kita lihat kondisinya dalam pergerakan day per day. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame 4 jam. Kita lihat peluangnya. Oke, untuk time frame 4 jam ya, kalau kita perhatikan tekanan bullish terjadi kemarin dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kemudian candle berubah dari jam 16 sampai dengan jam 8 malam ya, yaitu membentuk doji. Artinya sempat terjadi tekanan buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan setelah itu pergantian candle pukul 8 sampai dengan jam 12 siang muncul impulsif bearish yang sangat kuat. Artinya di sini ada pembentukan yaitu dari doji menuju impulsif bearish, ada evening star ya di posisi ini, dan impulsif bearish ini berhasil memakan daripada candle impulsif bullishnya, yang tentunya di sini ada bullish engulfing. Dan kalau kita perhatikan, kemudian di akhir sesi penutupan juga membentuk candle doji. Di sini menurut saya akan memiliki dorongan kuat seller yang tentunya akan menguji sekali lagi hal yang perlu kita lihat di sisi kiri. Di sini ada candle impulsif bullish yang saya tandain dengan open 1917.55. Artinya ini adalah menjadikan sasaran berikutnya ketika nanti ini bergerak turun, maka menguji kuat area open bulls yang menjadikan dorongan buyer terjadi di hari Jumat kemarin, yaitu 1917.55. Artinya dengan adanya konfirmasi adanya impulsif bearish dan berhasil close di bawah bullish engulfing, menurut saya ini memiliki momentum yang cukup
signifikan. Tapi hal ini terjadi ketika ini nanti adalah pembukaan sesi Asia dan sesi Eropa ya. Dan kita ketahui pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa itu kecenderungannya adalah membentuk range kurang lebih antara 8 sampai dengan 15 dolar. Dan kadangkala pergerakannya itu lebih membentuk sebuah area compression atau membentuk pergerakan yang memiliki volatile yang sangat kecil. Maka tetap hati-hati ya dengan adanya pembentukan evening star di posisi ini ya, dari konfirmasi doji dan impulsi bearishnya. Apakah nanti akan membentuk sebuah area compression kecil-kecil turun menuju area 1917? Tentunya itu yang akan kita lihat ya sejauh ini sampai nanti sesi Asia dan sesi Eropa. Tapi selain itu ya, alhamdulillah ya, area order block di time frame 1 jam menjadikan zona pantau ini direspon kuat adanya penurunan saat kemarin. Oke, itu yang pertama. Dan cuman yang disayangkan pergerakannya tidak terlalu cukup tinggi ya range-nya. Tidak sampai area imbalance yang menjadikan target kita untuk melihat dorongan seller apakah kuat menuju penolakan di area imbalance ini yang berkisaran antara 1939.40 sampai dengan 1944.07. Tapi hal tersebut masih bisa kita gunakan. Oke, selagi kita lihat order block time frame 1 jam ini sudah terjadi respon. Seperti apa responnya terhadap pasar di pergerakan sesi Amerika kemarin di area zona pantau? Kita akan cek di time frame 1 jam. Nah, di sini Anda bisa lihat pergerakan di time frame 1 jam di posisi order block ya, di area ini di zona pantau. Ini terjadi rejection ya 3 kali kalau saya perhatikan di area ini. Anda bisa lihat 1, 2, 3. Kalau memang di sini posisinya teman-teman tidak begitu jelas, Anda bisa turunkan di time frame yang lebih kecil, contoh 30 menit maksud saya. Ini adalah pembentukan area compression dan membentuk sebuah pergerakan sideways. Anda bisa lihat ini dia berusaha naik, kemudian dia gagal, terreject, dia turun, kemudian ada bullish engulfing, terreject, dia turun lagi, terreject sampai ke 3 kali, dan akhirnya keluar daripada jalur konsolidasinya ini tuh di area ini ya. Ini batasan sebenarnya yang paling kuat adalah area bullish engulfing yang sebelumnya ini. Nah, ini adalah area konsolidasi. Nah, jadi kalau kita melihat pergerakan yang berkali-kali terjadi rejection di area order block ya, seperti ini kan adalah area penting yaitu di zona pantau kita. Dan maka ketika pergerakan tersebut berhasil breakout di bawah open bulls dan membentuk impulsi bearish, perhatikan ini yang selalu saya sampaikan, konfirmasi jelas itu ketika pembentukannya seperti ini. Ada impulsi bearish close di bawah open bulls-nya yaitu berkisaran 1928.83, itu adalah open bulls-nya ya yang terjadi breakout di time frame 30 menit. Ini menunjukkan aksi penurunan terjadi, dan tentunya ketika dia sudah bergerak turun karena respon daripada posisi sebelumnya ada inverted hammer, kemudian ada impulsi bearish, bahkan keluar daripada jalur konsolidasinya close di bawah area ini, maka di sini berlanjut seller terjadi. Dan posisinya sempat mengambil sweep liquidity area ini, kemudian retest ya. Anda perhatikan dia retest dari posisi ini, retest dan melanjutkan penurunan kembali. Tapi penurunan ini membentuk sebuah area compression ya. Ini adalah area compression, membentuk sebuah area liquidity seperti halnya ini. Ini adalah area compression disapu ya oleh impulsif, kemudian membentuk sebuah area compression dalam area konsolidasi ya, dia bergerak turun, kemudian diambil impulsifnya dan kemudian membentuk sebuah area compression kembali atau area liquidity ya di area ini. Maka saya katakan untuk teman-teman hati-hati ya, masih ada memungkinkan untuk menuju posisi yang lebih atas lagi daripada posisi ini, masih memungkinkan ya, meskipun ada konfirmasi jelas adanya lanjutan penurunan saat ini ya. Dan ini saya akan tandain dulu, ini adalah area liquidity-nya. Jadi pantau juga area ini yang menunjukkan adanya nantinya ya tekanan impulsif terjadi di wilayah tersebut. Maka itu akan menjadikan kehati-hatian kita ya untuk melihat kondisi market saat ini. Tapi area yang sudah saya
marking ya, atau saya tandain sudah jelas, tentunya dengan posisi yang saya melihatnya dengan gambaran pergerakan yang seperti ini. Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saya masih dalam posisi wait and see. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam ya. Ini saya akan hapus karena sudah diambil ya di pergerakan kemarin. Saya akan geser seperti ini, sudah ada respon. Oke, saya akan ini dulu ya, saya rubah dulu supaya tidak terlalu mengganggu posisinya. Nah, seperti ini. Itu udah direspon order block di area tersebut. Maka yang menjadi tantangan berikutnya, tapi ini masih zona pantau ya buat saya, karena secara range pergerakannya dari close terakhir di sini menuju ke area ini masih dalam posisi ya masih dalam range 8 dolaran gitu. Artinya kalau kita perhatikan di sini kan ada pembentukan area supply ya, membentuk sebuah area supply. Kemudian di sini meninggalkan order block ya, dan ada imbalance kecil ya, selisihnya di sini. Menurut saya ini patut kita tandain juga ya, yaitu range-nya area ini. Tapi untuk saya jadikan zona buy tentunya masih saya pertimbangkan dulu, dan masih dalam saya gunakan untuk zona pantau juga. Oke ya, ini area order block di time frame 1 jam di area supply. Oke, ini tetap menjadikan zona pantau saya. Artinya ketika nanti market bergerak naik menuju wilayah order block time frame 1 jam ini, maka besar kemungkinan yang saya akan lakukan di sini adalah memantau dulu, dan apakah ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar 3 inside down seperti halnya di pergerakan posisi ini kemarin ya, yang tentunya membentuk sebuah konsolidasi dan breakout, dan itu bisa digunakan dan melihat di time frame yang lebih kecil. Oke, jadi itu gambarannya untuk saat ini. Jadi order block time frame 1 jam menjadikan batas area pemantauan kita ya. Ketika nanti memang betul-betul di sini ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar 3 inside down, maka saya jadikan sell di area ini. Tapi kalau masih dalam posisi impulsif bullish, close di atas level tersebut, maka akan menunjukkan aktivitas pergerakan berlanjut menuju area imbalance. Dan tentunya kalau konfirmasi ada di area order block time frame 1 jam ini menjadikan zona pantau, maka kemungkinan harga akan menuju wilayah yang lebih rendah ya. Dan saya akan ya setidaknya saya akan melihat apakah area demand di posisi ini berhasil di breakout atau tidaknya. Kalau tidak, maka akan menunjukkan aktivitas kenaikan kembali menuju ke level yang lebih tinggi, yaitu akan bergerak naik kembali ya. Pergerakannya kurang lebih seperti ini ya. Pergerakannya kurang lebih seperti ini menurut saya ya, gambaran saya. Jadi Anda bisa lihat juga di time frame 1 jam. Ini kan di akhir sesi penutupan bergerak konsolidasi ya, di mana buyer dan seller juga memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi candle impulsifnya itu tidak ada di area ini. Artinya membentuk sebuah area compression secara keseluruhan. Market akan mencoba ya, menguji secara umum. Saya sudah sampaikan ada batas open bulls, ini batasannya, dan ini 1932 yang menjadikan open bears di posisi ini. Ini kan juga gagal di breakout, yaitu di 1932.10. Range-nya saat ini ya, yaitu berada di area 1932 sampai dengan 1917.55. Intinya di situ aja. Jadi ya memungkinkan market hanya bergerak di wilayah area ini selama belum ada breakout impulsive bearish close di bawah open 1917.55 atau breakout impulsive bullish close di atas 1932.10. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Impulsive bearish itu yang dimaksud seperti apa? Close-nya seperti ini. Jadi ada candle full body candle close di bawah area tersebut ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, candlenya close pokoknya di bawah 1917.55, impulsif bearish seperti ini. Ini baru menunjukkan progres penurunan berlanjut. Tentunya akan menguji kuat order block time frame 1 jam yang masih menjadikan zona pantau saya, yaitu di 1912.36 sampai dengan 1910.04. Itu akan diuji di penurunan berikutnya. Tapi kalau candlenya masih membentuk sebuah candle
impulsive bullish, contohnya seperti ini ya, saya tandain dulu. Nah, ini contohnya close candle seperti ini ya, buat teman-teman semua ya. Close candle seperti ini di atas 1932.10, menurut gambaran saya market akan menguji area imbalance 1 dan menguji area order block time frame 4 jam. Tinggal biasanya saya gunakan range harian untuk mengukur tingkat kekuatan bullishnya sampai di area berapa, selama tidak ada news yang mempengaruhi besaran daripada volatile tersebut. Oke ya, jadi ini gambarannya ya, sudah saya jelaskan. Semoga informasi ini bermanfaat. Maka saya sampaikan, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya. Progres untuk pergerakan jangka pendeknya memang seperti ini, untuk jangka panjangnya masih dalam posisi bearish. Oke, artinya ketika market bergerak naik bullish, itu hanya sikapnya hanya bullish untuk koreksi. Tapi tentunya kita bisa memanfaatkan peluang-peluang kecil yang tentunya bisa menjadikan trading plan kita, baik itu di intraday ya, kemudian baik itu di scalping. Untuk swing trade memang masih belum ada momentum yang cukup bagus untuk kita gunakan. Oke, secara keseluruhan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.